anti Kristus. Jadi bukan anti Paulus, bukan anti Petrus, bukan anti nama pendeta kita, tapi anti Kristus. Jadi artinya Kristusnya itu nanti pasti masalah di gereja, karena itu puncak penyembahan kita. Begitu Kristusnya salah, saudara, semua orang seperti Tuhan Yesus katakan, pemimpinnya buta menuntun orang buta, masuk kemana? Ya lubang yang sama. Jadi kita benar-benar berdoa untuk dia supaya kita ditolong Tuhan banyak pada masa-masa yang berat sekarang ini. Apalagi sudah mengkaitkan coronavirus di Alkitab, itu ngawur juga. Ya, Alkitab tidak pernah berbicara soal coronavirus. Tidak berbicara tentang satu kaitan, satu penyakit khusus seperti itu. Dan selalu ayat-ayatnya sama semua yang dipakai. Dalam kitab Wahyu, dalam apa gitu ya, yang tidak ada kaitan dengan penyakit itu. Ya, kalau dikait-kaitan ya mungkin bisa aja kalau dikait-kaitkan, tapi tidak ada maknanya di sana. Ya, penyakit sampar akhir zaman, 7 meterai dicurahkan, nah itu ya bukan hanya coronavirus gitu ya. Semua juga termasuk di dalam. Nah ini kita belajar di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-13 15 ya, saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ya, ada yang katakan Yohanes Baptis dan semua nabi-nabi yang ada. 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka secara khusus kepada murid-murid mereka, tetapi gitu ya. Jadi merupakan bukan kenyataan yang seperti Yeremia, Yesaya atau yang lain, tetapi bukan itu ya, tetapi gitu ya, yang berlawanan. Apa katamu, siapakah aku ini? Jadi saudara, yang berhak bertanya itu Tuhan, bukan kita. Ya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayo bertanya kepada Tuhan dalam pergumulan, sakit penyakit dan begitu penderitaan begitu besar. Dia bergumul dan dia mempertanyakan, atau kalau orang itu ya mengeluhkanlah apa yang terjadi dengan hidupnya dalam segala hal. Dan Ayub ditantang oleh Tuhan. Ya, kalau kamu laki-laki, ayo kamu hadap saya. Ya, dan Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub sama sekali. Dalam arti, kenapa saya menderita? Dan Tuhan tidak mengatakan penderitaan itu adalah untuk menguji kamu, akan memurnikan imanmu. Tuhan tidak menjelaskan itu. Tuhan menjelaskan, kalau sudah tahu siapakah dirinya. Dan dia tanya pada Ayub, waktu aku menciptakan dunia ini, menciptakan buaya, menciptakan kuda ini, kamu di mana? Jadi saudara ingat baik-baik bahwa Ayub itu mengenal bukan kepada pengenalan dalam keluhannya, tapi dia mengenal waktu Tuhan menyatakan diri, akulah Tuhan, akulah Allah, aku mau apa kamu. Memang aku nggak adil, kurang hikmat. Kalau hal itu terjadi padamu, bukan aku nggak tahu. Kamu percaya apa yang aku lakukan? Saudara, nggak peduli kamu mau bicara apapun, wah ini kan sakit Tuhan, gitu kan. Tuhan katakan, segala sesuatu yang aku lakukan tidak ada yang berniat untuk menjahati kamu, menjatuhkan imanmu. Dan pada akhirnya Ayub mencabut semua perkataan, semua keluhannya, kan gitu kan. Dan dia kemudian duduk dalam abu dan debu. Itu artinya penyesalan dosa. Jadi dia selama ini melihat Tuhan salah mengerti, dan dia tidak mendapatkan siapakah Tuhan itu. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus yang mengatakan siapakah aku ini, saudara, itu satu pertanyaan sepanjang sejarah gereja Tuhan. Dan saudara kalau bisa saudara tanya sesering mungkin kepada diri kita sendiri. Jadi saya ini selama ini menjadi orang
Kristen atau pengikut Kristus itu, saya melihat Yesus itu sebagai apa. Dan itu menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Menentukan kita ini orang Kristen yang benar atau yang tidak benar. Atau orang Kristen yang mencari kesempatan supaya Yesus bisa, tanda petik, kuasanya, mujizatnya bisa memberkati saya. Kalau nggak memberkati saya nggak mau ikut dia. Dan banyak orang seperti itu. Nah, perhatikan. Tiba-tiba 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Selesai. Dan dia menjawab itu. Dan langsung dilanjutkan demikian. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Jadi bukan manusia itu siapa? Malaikat. Bukan manusia siapa? Setan. Bukan. Tapi siapa? Bapa sendiri. Dan ini coba kita lihat ya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi setiap orang yang bisa mengaku Yesus sebagai Allah atau sebagai juru selamat Mesias, sudah dia bisa datang pada Yesus, semua itu karya dari Bapa, peranan dari Bapa. Ya. Dan kalau kita lihat semua karena kesatuan Allah itu, Roh Kudus juga berkarya dalam peranannya, Yesus juga berkarya, Bapa juga berkarya. Nah, kita lihat bahwa orang yang bisa mengucapkan Yesus anak Allah yang maha hidup, justru itu adalah anugerah dari Bapa, bukan dari manusia, bukan dari khotbahnya orang. Kenapa khotbah orang itu berfirman dari yang dijelaskan gitu ya, dan kemudian wah saya bertobat, kenapa? Pendeta ini menobatkan saya. Saudara, salah besar. Tidak ada satu pendeta yang bisa menobatkan satu orang pun. Saudara, pendeta itu cuma alat Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Dan tidak ada kuasa apapun dengan hati manusia. Tidak bisa membangkitkan dan memulihkan serta mati rohani kemudian dengan khotbah itu. Wah, kamu dengar apa saja? Pasti kamu akan bertobat, kamu akan hidup baru. Saudara, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tahu Billy Graham sebelum mati dia mengatakan apa? Dalam setiap khotbah saya, dalam setiap KKR saya, setiap penginjilan saya, dia selalu meminta semua gereja berdoa dan meminta kuasa Roh Tuhan untuk bekerja, bukan saya, tapi supaya Roh Tuhan bekerja, memanggil orang dan kemudian menerima Injil, menerima Kristus. Ini orang sekali berdiri Graham pun sampai mati dia tahu pekerjaannya bukan dia, tapi Allah yang bekerja. Dan semua gereja mengundang dia, disuruh berdoa minimal 1 tahun. Indonesia sudah berdoa puluhan tahun, nggak bisa Billy Graham datang karena ketakutan pemerintah. Sampai hari ini Billy Graham nggak bisa, sampai mati dilarang. Tapi Benny Hinn bisa masuk, Reinhard Bonnke bisa masuk, aneh ya. Tapi Billy Graham nggak bisa. Loh, ada apa? Saudara, siapa yang melarang itu dengan kuasa negara dan semuanya? Dan itu ada peperangan rohani, ya. Dan kita bersyukur kalau Billy Graham yang kecil-kecil banyak di Indonesia. Jadi Tuhan tidak pakai Billy Graham besar, banyak yang kecil-kecil, banyak, termasuk saudara sebenarnya. Kalau ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dikatakan di sini bukan manusia tetapi Bapakku. Dan ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan perhatikan, mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Itu sederajat dengan akan aku bangkitkan di akhir zaman. Kalimat itu seiring dengan aku bangkitkan di akhir zaman. Jadi orang-orang yang tidak mengalami kematian maut, aku bangkitkan di akhir zaman. Aku berikan hidup di atas segala yang hidup. Hidup yang kekal. Dan itu dijaminkan. Kenapa dijaminkan? Karena Bapa yang mengasihi kepada anak, Bapa yang menarik orang itu pada anak, dan Bapa yang menanam pohon itu pada anak. Matius 15 ayat 13, Yohanes 6 ayat 44.
Bapa yang menarik, dan di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Terus kemudian Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada anak kalau bukan karena Bapa. Ya. Jadi ini jelas sekali. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dari 7 pengakuan tadi, kebangkitan Yesus, kebangkitan Gembala, the way of life, the truth, semuanya, saudara, itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa lagi untuk dilawan, sehingga kemudian mereka merencanakan membunuh Kristus. Ya, pembunuhan Kristus itu bukan hanya nanti secara fisik di kayu salib, tapi akan terjadi di dalam buku-buku pendeta-pendeta yang menolak Kristus, aliran-aliran yang menolak Kristus, termasuk di dalamnya aliran-aliran yang tidak mengakui keilahian ataupun kemanusiaannya. Dan itu peperangan rohani sampai akhir zaman. Ya. Dan waktu Yesus datang, semua tulisan, semua orang yang melawan dia dan semua tidak mengaku dia kemudian pisahkan dan masukkan dalam hukuman kekal. Ya, itu jelas sekali. Nah, setelah kita lihat sekarang, menurut kata orang, siapakah Yesus? Pada waktu orang datang dan melihat pada Yesus dan bertanya pada Yesus dan semua pertanyaan banyak pada Yesus, saya akan mengambil satu contoh. Ada seorang muda yang sangat moralnya kuat sekali dan hidupnya merasa dia kudus dan tidak pernah melakukan dosa dari sejak kecil. Dan dia menilai Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah seorang yang guru yang baik, bermoral, seorang guru yang dia kagumi sekali, ya. Dan dia datang dan dia ingin sekali belajar kepada Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan yang kamu jelaskan, hidup yang kekal. Jadi orang ini membangun kebaikan dirinya, moralitasnya itu, dan waktu Yesus menjelaskan tentang hidup yang kekal, dia bertanya, masa aku kurang dengan perbuatan ini? Bagaimana saya dapat itu? Jadi dia merasa Yesus diakui sebagai orang moralitas, tapi kok saya nggak dapatkan itu yang kamu jelasin? Dia bertanya, dan Tuhan Yesus menjelaskan itu semua. Dia tanya, tahu hukum Taurat yang dituntut oleh hukum Taurat? Kasih Tuhan alam, wah udah tahu saya. Kasih sesama menghormati orang tua, wah udah tak hormati orang tua saya. Tak bikinin rumah, tak kasih mercy, tak kasih semua, udah beres semua. Dan nggak kekurangan apapun. Ya, jadi dia mengukur semua kebenaran-kebenaran itu dengan apa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang tanda petik, yang saleh, yang baik, yang bijak itu. Nah, kalau itu betul-betul dia melakukan itu dalam hidupnya, tidak pernah menyakiti orang gitu kan, terus berbuat menolong orang, mengerti orang tuanya, melayani orang tuanya, orang ini layak masuk surga kalau dihitung dari perbuatannya. Dan dia sudah hitung, loh kenapa kok saya sekarang kok gak merasa dapat hidup kekal itu yang kamu jelasin, gimana caranya? Dia tanya. Surah apa jawaban Yesus? Saya tanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab permasalahan dia. Kamu kurang hafal firman Tuhan, kamu kurang, bukan. Tuhan Yesus bertanya, kalau kamu ingin sempurna, saudara, dia mengatakan kalimat-kalimat yang membongkar seluruh berhala dia. Berhala dahulu itu, mulai dari harga dirinya, dia bersandarkan perbuatan baiknya, dan dia hidup berdasarkan kekayaan dan semua kesejahteraan itu. Dan Tuhan katakan, tinggalkan itu semua. Itulah Allah. Lepaskan semua. Dan Tuhan meminta dia untuk menjual semua, bukan cuma rumahnya, bukan, suruh jual semua. Karena ingin sempurna, ya sempurna itu kan Tuhan. Siapa yang bisa lakukan menjual semua itu? Ya hanya Tuhan Yesus. Dan dia diminta melakukan apa yang Tuhan minta lakukan, Bapaknya minta lakukan. Kamu mau sempurna? Oke, jual semuanya. Terus setelah itu apa?
masukkan deposito, oh haleluya, gitu kan? Bukan, berikan kepada fakir miskin. Saudara, saya kerja mati-matian. Kamu kalau pakai uang ya yang benar. Mamamu itu setengah mati keluar keringat, bahkan keluar ingus, tau nggak? Sakit-sakit tetap bekerja untuk kamu. Kamu jangan sembarangan, gitu kan? Saudara, kemudian uang yang kita dapat kasih ke orang miskin. Bisa nggak? Saudara-saudara, kalau tahu betul ajaran Tuhan Yesus, benar-benar tahu dan saudara benar-benar kaya, saudara akan tolak itu. Tidak ada satu manusia kaya yang bisa lakukan itu sampai akhir zaman. Gak ada satu orang. Serahkan semuanya, jual semuanya, kasih ke panti jompo orang miskin. Saya ketemu ajudannya satu ini, Pak Miswarto, saya lupa kapan, waktu di Jawa. Terus tanya bagaimana bertobat, kemudian kok enggak ini ya, saya ingin loh. Bagaimana kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa itu terus bisa mengubahkan semua? Saya gampang yang beritahu. Dia orang Kristen. Kamu tahu orang muda enggak? Iya. Nah, katakan apa itu harus katakan. Kalau kamu ingin diakui kembali di dalam nama baikmu, saudara, lakukan seperti itu. Jual semuanya dan kamu bagikan semuanya. Dunia melihat itu. Dukung orang-orang miskin dan kamu biaya semua dan habiskan semuanya. Pasti lihat kamu jadi orang. Mana bisa, Pak? Mana bisa ya? Apanya nggak bisa? Dan saya tuh punya bos, ya kan? Banyak itu udah melicat, jadi dia mentul gitu kan, jadi keluar. Saudara tahu, disuruh perbaiki karena banyak kan sudah mau habis itu. Saudara bosnya katakan apa? Tunggu sampai betul-betul seratnya nggak ada. Kenapa? Yang pakai kan bukan saya, kan dipakai kerja. Kalau perlu sampai meletus ya biarin. Nah, bagaimana bisa mengubah orang yang seperti ini dalam bisnis semuanya, terus kemudian bermurah hati? Kayaknya nggak mungkin, Pak. Memang nggak mungkin. Dan saudara akan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang bisa lakukan seperti dia. Jangan gaya-gaya mencuci kaki dan niru-niru Tuhan Yesus. Cuci kaki. Saudara, tidak ada manusia bisa lakukan itu. Dia memberikan teladan dalam arti kesempurnaannya pada dia, bukan pada kamu. Karena aku sudah melakukan untuk saudara. Selalu seperti itu. Jadi bukan kita diingatkan karya Kristus yang rendah hati. Dan selalu seperti itu. Ya. Nah, dari perkataan ini kita tahu bahwa orang yang bermoral itu menilai Tuhan Yesus dengan moralitasnya. Dia taat pada Taurat dinilai dengan ketaatannya dan dia menuju Tuhan Yesus semua. Dan kayaknya kamu tuh betul-betul guru yang baik. Dan Tuhan katakan, siapakah yang baik kecuali Allah? Kan gitu kan? Dan Tuhan Yesus tahu kalau kamu mengatakan saya baik dan baik itu adalah Allah. Jadi saya ini siapa sebenarnya? Kan jelas sebenarnya gitu kan? Dan waktu diminta untuk melepaskan semuanya, anak muda ini berputar balik membelakangi Tuhan dengan wajah dan muka yang kecewa dan menundukkan diri. Saudara-saudara, jangan pernah melihat Yesus hanya sebagai orang yang baik. Saudara akan membelakangi Tuhan dan meninggalkan dia. Ya. Selanjutnya, orang-orang Yahudi menyebut Yesus tadi kan seperti Musa, Elia, Yeremia, bahkan seorang pujangga yang di India, termasuk Sandu Sundar Singh yang akhirnya jadi Kristen dan dia menyelidiki firman Tuhan. Dan dia kagum sekali. Dia mengatakan kalau Tuhan Yesus ada, dia adalah seorang pujangga yang terbesar sepanjang sejarah. Karena semua khotbah dan semua kalau dituliskan itu keindahannya itu luar biasa. Perumpamaannya dan tidak ada manusia yang pernah ngajar seperti itu sebelumnya. Ya, walaupun perumpamaan itu adalah kebudayaan, tapi dia membawa itu dengan satu penjelasan-penjelasan yang indah sekali. Nah, seorang saintis juga sama, magician juga sama. Ya, dan Tuhan Yesus pernah ketemu orang-orang seperti ini dalam perjalanan hidup dia.
Ada orang kagum dengan dia karena mujizat yang luar biasa. Saya nggak bisa melakukan seperti kamu. Wah, saya ikut kamu. Simon anak-anak Skewa juga sama. Itu mengikuti Paulus, Petrus, dan dia semua para luar biasa. Dia ingin punya trik seperti itu. Nah, saudara, kita tahu Tuhan Yesus bukan pemuas hati orang-orang seperti itu. Karena dia bukan seorang moralis, bukan seorang Yahudi yang mengandalkan keyahudiannya, dan bukan seorang pujangga yang memamerkan literatur dan syair-syairnya, bukan seorang saintis yang begitu tinggi ilmunya, dan bukan seorang tukang sulap yang bisa menghilang tiba-tiba di atas ujung sana. Dan dia bukan seorang yang pembuat mujizat yang kemudian menipu orang. Saudara, bukan seperti itu. Nah, saudara perhatikan, pendiri agama di dunia ini, pendiri agama tidak ada yang bangkit dari kematian sampai hari ini. Semua kuburnya ada. Dan tidak ada satu manusia yang pernah bangkit dari kubur, dikubur selama 3 hari 3 malam, dan dia bangkit dan memperlihatkan pada manusia. Ya. Nah, perhatikan, dari bukti siapakah Yesus, kita tahu kita nggak bisa membuktikan Yesus Allah dengan seperti ini, walaupun itu adalah salah satu keunggulan Kristus. Pengikut Yesus di dunia ini, agama terbanyak adalah agama pengikut Kristus. Ya, lebih dari 1,6 miliar. Ada yang mengatakan 2,1 kalau diteliti baik-baik dengan semua orang yang belum mengakui sebagai Tuhan tapi dia sudah percaya. Sudah itu sangat banyak sekali, sepertiga kalau dilihat. Dan ini semakin banyak, semakin hari semakin besar. Dan terutama di negara-negara yang dulu tidak memungkinkan ada kekristenan dan tidak mungkin bisa masuk ke Kristen di sana, seperti Iran, Irak, Turki, terus kemudian Mesir. Sekarang sudah ada ibadah-ibadah yang besar sekali di sana. Ya, saudara pernah lihat di YouTube semua dengan bahasa Arab dan mengagungkan Kristus. Saya satu sisi sangat tersentuh hati melihat ibadah mereka. Dan belum lagi yang ada di China, belum ada yang ada di Soviet, di negara Rusia, negara-negara Afrika yang menolak seperti itu, dan itu banyak sekali. Ya, bahkan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kalau 10 tahun lagi kamu tidak serius melihat kekristenan di Iran, maka seluruh negara ini akan dimiliki orang Kristen. Itu Menteri Iran yang berbicara, karena sudah banyak sekali di sana. Ya, apa sebabnya? Saudara tahu. Sebabnya adalah mereka sudah muak dengan agama mereka, dan mereka melihat satu kesempatan pengharapan di agama Kristen. Dan begitu indah negaranya, kemajuannya. Sudah lihat semua pengikut Kristus, negara-negara yang tanda petik masih mencintai Kristus dalam arti walaupun udah rusak, ya. Saudara, negara-negara itu adalah negara-negara yang maju, negara yang sistemnya sangat baik, negara-negara yang di sana ada Tuhannya, dan itu berbeda dengan yang tidak ada Tuhan, yang begitu rusak semua. Ya, itu kenyataan. Tapi itu nggak bisa menjadi pengakuan Yesus sebagai Allah. Ya, itu cuma kenyataan yang bisa melihatkan. Nah, sekarang kita lihat, siapakah yang pernah menyebut Yesus anak Allah? Siapakah yang pertama kali menyebut Yesus anak Allah? Ya, saudara perhatikan. Makhluk ciptaan yang pernah mengaku Yesus sebagai anak Allah, saudara, dibuka dengan iblis sendiri. Nah, dari sini kalau kita perhatikan dari urutan ini, saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus sebagai anak manusia, anak Allah itu, saudara kebangetan. Kenapa kebangetan? Buktinya, saksinya sudah banyak sekali, saudara. Bahkan sampai dunia roh pun itu tunduk menyembah, dan saudara tahu itu terjerembab di hadapan Kristus. Dan bukan satu roh, 2000 roh itu menyembah Tuhan.
Nggak ada satu nabi yang pernah melakukan ini dan diperlakukan seperti ini. Elisa yang 2 kali lipat. Sudah dikatakan begini ya oleh iblis, jikalau engkau anak Allah. Jadi apakah ini penyangkalan Yesus bukan anak Allah? Iblis tahu Yesus bukan anak Allah. Yesus tahu dia anak Allah. Dan dia mengatakan jikalau engkau bukan anak Allah. Dia menyangkali, walaupun dia kebenaran tahu dia pembohong, bapak pembohong. Yang benar tidak pernah dia katakan yang benar. Dan itu orang yang membohong. Dan itu keturunan iblis. Orang yang menolak mengatakan kebenaran dan menyatakan bahwa itu bukan kebenaran, dia menyangkalinya. Saudara, itu semua adalah lidah si ular tua. Dan iblis waktu bertanya, jikalau engkau anak Allah, itu artinya apa? Dia bukan menentang Kristus sebagai anak Allah. Dia ingin meragukan engkau ini anak Allah, bukan? Kalau Yesus katakan, iya aku anak Allah. Nah, kamu kan anak Allah, masa nggak bisa lakukan ini? Ini batu jadi roti. Saya tanya, kalau Yesus melakukan itu bisa nggak? Maksudnya di luar daripada ya surah ketakutan gitu ya. Kita lihat, dia maha kuasa dan melakukan. Dan iblis tahu kuasa Yesus seperti apa. Dari yang tidak ada jadi ada yang bisa kok. Menciptakan manusia dari debu datang bisa. Batu jadi roti. Ya. Jika kamu anak Allah, ayo, kamu ini lapar kan udah lapar. Ini roti, jadi roti. Kamu punya kuasa, gunain aja kuasamu. Saudara, kalau kita melihat Yesus itu sebagai Allah dan iblis melihat keilahiannya supaya melakukan pelanggaran di dalam kemanusiaannya, itu sama dengan pendeta-pendeta yang melihat Yesus manusia dan Allah tadi, sama dengan setan. Kalau kamu anak Allah, nah kamu kan lapar ini, kamu kan manusia, ya ngertilah, kamu kan punya kuasa, sudah gunain kuasanya, korupsi kuasanya, jadikan batu jadi roti. Itu yang pertama, dan dilakukan dengan pencobaan selama 3 kali. Terus kemudian, saudara kalau tahu di dalam Lukas ya, Lukas pasal 4, pasal 5, pasal 6, Tuhan Yesus waktu berjalan misinya adalah di Yerusalem. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah lebih melampaui Israel. Dia tidak pernah keluar dari Israel. Dia keluar hanya melanggar sedikit wilayah yang termasuk Israel tapi wilayah najis. Daerah Sidon, daerah Samaria dan semuanya. Tapi itu masih Israel. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya misinya adalah tidak pernah keluar sampai ke Mesir, enggak. Ya. Dia betul-betul pusatnya di Yerusalem, Galilea di sini. Nah, waktu dia ketemu dengan orang gila, dan orang gila itu bertemu dengan dia, saudara, apa yang dilakukan oleh roh jahat itu yang menjadikan orang itu dicengkram luar biasa. Di apapun nggak bisa, diikat rantai-rantainya putus, diikat dengan apapun, semua kayak cuman benang yang cuman tes gitu aja. Loh, ini manusia itu bukan. Ini ada malaikat di dalamnya yang setan-setan, yang malaikat yang jahat itu masuk dalam dirinya, dan itu ada jumlahnya 2000. Nah saudara, ini kalau kita lihat orang kerasukan dan satu tubuh orang bisa 2000 roh setan, yang terbanyak ditulis Alkitab. Jadi saudara jangan kaget ada orang kerasukan 2 setan roh itu. Jangan kaget, kenapa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan 2000 roh setan. Adakah orang yang pernah mengusir 2000 roh setan? Kalau ada namanya capek gitu, mengusir satu-satu. Dan roh setan itu semua tertelungkup dan menyembah dia melalui orang ini, melalui tubuh orang berdosa. Setan itu menyembah dia. Saudara, masih kurangkah bukti Yesus itu Allah? Kalau setan bisa membuktikan dia adalah Allah, keterlaluan kita nggak tahu Yesus itu Allah.